Diketahui bahwa berbicara masalah musibah, tidaklah musibah menimpa orang mukmin pasti semuanya untuk kebaikan kaum muslimin. Jadi tidak ada yang perlu dinilai negatif. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. وليس ذاك إلا للمؤمن فإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. Saya heran terhadap urusan orang mukmin, semuanya menjadi baik dan itu tidak dimiliki kecuali bagi orang mukmin saja. Ketika mendapatkan nikmat, sarra, perkara yang mengembirakan, menyenangkan, lalu syukur, maka itu baik buatnya. Dan ketika mendapatkan musibah, ujian dari Allah, sabar, fakana khairan lahu, dan itu juga baik buatnya. Masya Allah. Maka yang membedakan antara musibah dengan bencana, itu adalah yang tertimpa. Kalau yang tertimpa adalah mukmin, itu adalah musibah yang itu sebagai peningkat darajat dan penghapus dosa. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba mu'minan min musibatin min wasabin wa nasabin wa maradin illa kaffarallahu ta'ala dhunubahu. Tidaklah ada seorang mukmin mendapatkan satu musibah, baik itu berupa capek, pegel, sakit dan berbagai macam, hatta syaukatu yushaku biha, sampai duri yang menancap ke kakinya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai penebus dosa. Maka tinggal kita sekarang ini, kalau ada baiknya, mau enggak mensyukuri. Kalau memang ada buruk, mau enggak kita bersabar. Makanya kalau kita bandingkan, mana yang lebih baik? Orang yang miskin sabar, orang yang kaya syukur. Enggak perlu dibandingkan, dua-duanya baik. Namun perlu diketahui, kalau seandainya sekarang ada musibah, atau segala sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa manusia, itu tidak lain adalah muncul dari diri orang itu sendiri, kesalahan orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum Jadi kalau ada orang bertanya-tanya, dari mana, apa yang menyebabkan musibah menimpa saya? Kenapa musibah menimpa saya? Maka jawab, qul huwa min indi anfusikum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan musibah itu azab selagi Rasulullah SAW masih di tengah mereka, selagi mereka umat tersebut beristighfar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Ini catatan. Bisa kita lihat surat Al-Anfal ayat 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Jadi musibah apapun yang menimpa manusia, selagi Nabi Muhammad masih ada di tengah mereka, ketika masih hidup, kalau sudah wafat, sunnah mereka, sunnah beliau, ajaran beliau, syariat beliau masih tertegakkan, maka itu tidak dikatakan azab.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengadab mereka, wa hum yastaghfirun. Makanya istighfar itu dahsyat. Pada saat pertemuan kemarin, ketika kita membahas kunci rezeki, Al-Hasanul Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya? Sekarang kita kena paceklik. Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah, berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin, berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Asrafu ala anfusihim itu maknanya secara berlebihan mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dihidupkan. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ditegakkan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi sebaliknya, kalau umat ini sudah bergelimang maksiat, kalau umat ini sudah bergelimang berbagai macam penyimpangan agama, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadir di tengah mereka. Kata Rasulullah SAW, idza istahallat ummati khamsan fa'alaihimud damar. Kalau umatku sudah menghalalkan 5 perkara, maka tunggulah kehancuran. Yang pertama, idza dhahara fihi muttala'un. Kalau sudah nampak di tengah mereka saling kutuk mengutuk, saling laknat melaknat satu dengan yang lainnya, bukan mendoakan, bukan memberikan suatu tabarruk, saling mendoakan barokah, bukan tarahum, saling mendoakan rahmat, tetapi tala'un, adanya cuman kutuk-kutukan, cuman celah-celahan, cuman saling menghujat, maka akan menghalalkan itu. Yang keduanya, kata Rasulullah SAW, idza syaribul khumur, kalau sudah khamr diminum, walabisul harir, kalau sudah sutra dipakai oleh laki-laki, wa idza takhadul qainat, kalau sudah bidu wanita, musik ditabuh, bahkan menjadi suatu bagian hidupnya tidak pernah terpisahkan. Yang selanjutnya, waqtafar rijalu birrijal, laki cukup dengan laki-laki, wan nisa'u bin nisa, perempuan cukup dengan perempuan, udah hancur pasti itu. Jadi sekarang ini Allah menghancurkan, mengazab itu bukan karena orang menegakkan syariah, enggak mungkin. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Anfal, enggak mungkin Allah mengazab sementara Rasulullah masih di tengah mereka. Kalau memang Rasulullah wafat, artinya sunnah masih hadir, sunnah masih menjadi penghias, dan sunnah menjadi bagian hidup, diamalkan secara rutin, secara baik oleh umat itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, dengan demikian dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita mendapatkan kesimpulan dari ayat itu, pendengar sekalian, kesalahan, musibah yang ditimpakan kepada manusia, kemudian merubah menjadi azab, menjadi bencana, murni dari kesalahan dosa yang diperbuat oleh manusia. Kehancuran di daratan, kebinasaan di lautan, dan kita temui berbagai macam terjadi penyimpangan, bahkan ketidakseimbangan alam ini murni bima kasabat aydin nas. Sehingga kalau kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu saat ngumpul-ngumpul bersama kaum Muhajirin dan Ansar,
Dan pada saat itu memandang tajam ke arah Ansor, terutama kepada Umar ibnul Khattab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tulibtum khamsan, idza tulibtum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." 5 bencana kalian akan teruji, kalian akan diuji oleh Allah dengan 5 bencana itu, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Ini bencana. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasa fihimut ta'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalela di suatu negeri, melainkan Allah akan menimpakan wabah dan penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Kemudian yang keduanya, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' falawla al-bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena Allah sayang sama hewan ternak, maka Allah tidak akan menurunkan hujan, maksudnya hujan yang baik. Turun hujan, walaupun manusia menghalangi zakat malnya, tapi hujan yang menimbulkan banjir, hujan yang menimbulkan bencana, hujan yang mengazab manusia, hujan yang menghabisi tanaman mereka, hujan yang membuat jalan-jalan rusak, hujan yang membuat manusia tidak bisa hidup dengan normal dan sempurna. Itulah hujan untuk makhluk-makhluk yang rusak, yang telah menghalangi zakat malnya tidak diberikan kepada orang-orang yang berhak. Tetapi kalau kita keluarkan itu semuanya, maka hujan turun dari langit penuh dengan berkah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan penuh merekah, dan memberikan manusia pemberian rizki yang melimpah, bahkan dari bawah bumi mengeluarkan keberkahan yang lebih baik. Yang kemarin kita tegaskan apa yang dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi, bahwa langit ibarat bapak dan bumi adalah ibarat ibu. Bila bertemu dengan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman, insyaallah akan melahirkan hasil yang baik, hasil yang berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kaumnya Nabi Lut diazab oleh Allah karena penyimpangan. Kaumnya Nabi Saleh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menentang Nabi Saleh dan dakwahnya. Nabi Syuaib begitu juga ditentang oleh kaumnya, curang di dalam takaran dan timbangan sehingga Allah menimpakan azab. Bahkan kalau kita lihat sejarah umat para rasul, para nabi yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena ikut, bukan karena dia itu mengikuti dakwah para rasul, para nabi itu, tapi menentang, membantah, membangkang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wa yu'ajjilu da'watahu fid dunya illa ana, kecuali saya khabbatu fil akhirah syafa'atan li ummati." Setiap nabi itu menyegerakan doanya di dunia, kecuali saya tundakan, saya simpan nanti di akhirat sebagai bentuk syafaat terhadap umatku. Lalu yang ketiganya, walam yanqusul mikyala wal mizan illa muni'ul qatra minas sama' falawla al bahaim lam yumtaru. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan atau nyunatin anggaran, melainkan Allah akan menimpakan paceklik, sulit hidup dan jahatnya pemimpin. Kita temui sekarang susahnya hidup. Bahkan kita lihat beribu-ribu hektar sawah membentang di negeri kita ini. Dan setiap hari dipanen dan ditanam. Tetapi mana sekarang ini kekurangan beras di mana-mana, kelaparan di mana-mana, dan cerita busung lapar menghiasi media kita.
Kita sekarang menanam berbagai macam pohon, buah-buahan, dan subhanallah tanahnya tidaklah ada satu tanaman melainkan tumbuh di Indonesia. Tetapi orang masih banyak yang tunawisma, mendapatkan kayu untuk bangun rumah tidak bisa. Kemana itu semuanya? Tidak lain akibat walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa syiddatil mauna wa juris sultan. Sanksi kita mengurangi takaran timbangan dan suka menyunatin anggaran, Allah akan menimpakan paceklik sulit hidup dan jahatnya para pemimpin. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, pemimpin itu cerminan rakyat. Sehingga pada saat ashabul fitan, beberapa orang yang menimbulkan fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib datang kepada Ali bin Abi Thalib, protes, wahai Ali, wahai khalifatul muslimin, kenapa pemerintahan kamu tidak seperti pendahulu kamu zaman Abu Bakar, Umar? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Bagaimana saya mendapatkan pemerintahan yang bagus sementara rakyat-rakyat seperti kalian? Beda dengan Abu Bakar dan Umar, rakyatnya adalah saya. Jadi kenyataannya yang terjadi sekarang adalah bagaimana sekarang ini kita berbenah diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ngoreksi diri sendiri. Bagaimana sekarang kita? Bukan sekarang ngoreksi orang lain, bukan sekarang ini menyalahkan orang lain. Kita coba berlatih untuk bisa menyalahkan diri kita sendiri. Selanjutnya yang nomor empat, Rasulullah SAW mengatakan, walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallatallahu alaikum aduwan min ghairihim wa akhadu ba'da ma indahum. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasakan penjajah dari luar mereka dan mengambil sebagian hartanya. Sebagian hartanya diambil. Mungkin sebagian kecil, sebagian besar. Bahkan terkuras habis. Bahkan mereka layaknya seperti yang digambarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat mengeroyok kalian seperti orang yang royokan makanan dari tempatnya. Awamin qillatin yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Apakah pada saat itu kita jumlahnya sedikit? Kata Rasulullah SAW, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian pada saat itu jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Bahkan kalian seperti sampah banjir. Yang ciri-ciri sampah banjir, jangankan kita pemulung aja enggak minat. Ya, kalau kita lihat sampah banjir itu kan biasanya sandal jepit-jebot sama katok dalam bekas sama rumput itu nyelimpret di pohon. Siapa yang mau minat ngambil? Tidak ada. Kalau dulu Rasulullah SAW mengatakan, nusirtu birru'bi masiratas syahr. Aku dimenangkan oleh Allah mengalahkan musuh. Sebelum perang 1 bulan, mereka ketakutan. Sekarang di depan mata kita nggak takut. Masalahnya, karena kita sama-sama seperti mereka. Itu. Sama-sama seperti mereka. Ya. Walhasil, lanjutannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallatallahu alaikum aduwan wa akhadu ba'da ma indahum. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Thauban dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud tadi. Setelah mereka ditimpa seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'annallahu ta'ala min suduri aduwikumul mahabah. Allah akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Jadi sekarang tidak ada sesuatu yang dibanggakan dari umat ini. Tidak ada umat lain yang memiliki rasa hormat, rasa menghargai, apalagi takut terhadap umat Islam. Karena sama-sama seperti mereka. Mereka syirik, kita syirik, mereka bermaksiat, kita juga maksiat, sama. Tidak ada yang bisa kita buat andalan. Sehingga pada saat Umar bin Khattab mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang ketiga itu perang Qadisiyah. Apa pesannya Umar bin Khattab? Wahai Sa'ad, aku pesan kepadamu dan kepada pasukan-pasukan yang di belakangmu.
hati-hatilah kamu terjatuh kepada dikalahkan oleh maksiat. Karena aku lebih senang kalian dikalahkan oleh musuh Allah daripada dikalahkan oleh maksiat. Kalau dikalahkan oleh musuh Allah, matinya mati syahid. Kalau dikalahkan oleh maksiat, maka matinya adalah mati celaka. Mati binasa. Dan umat Islam sekarang ini, kalau kita lihat, mereka di antara non-muslim mengakui ada Tuhan 3. Orang Islam malah Tuhannya 1 juta. Lah kalau sekarang mengatakan Allah di mana-mana itu, Masya Allah. Berapa Tuhannya? Ada yang ditanya, Pak, Tuhan di mana Pak? Wah, di dalam hati saya. Masya Allah, lebih gedean ente daripada Allah. Ini jawaban-jawaban yang terjadi di kalangan kaum muslimin, dari lesan-lesan kaum muslimin yang jauh dari jawaban yang telah diajarkan oleh Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang budak pada saat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Dia menjawab dengan tegas, "Allahu fis sama wa man ana." Dia menjawab dengan tegas, "Anta Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Itu budak yang tidak pernah kenal bangku sekolahan, diluluskan oleh Rasulullah. "I'tikha fa innaha mu'minatun." Merdekakan, dia ada seorang mukminah kepada majikannya. Ini fakta yang terjadi. Wala yakdifannallahu ta'ala fi qulubikumul wahna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan penyakit wahan di dalam hati kalian. Waqila wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan wahan? Rasulullah SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, bencana 5 tadi. Yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah mereka meninggalkan hukum kitabullah dan tidak memilih hukum yang terbaik yang diturunkan oleh Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rakyatnya dirundung konflik yang tidak kenal kesudahan. Yang terakhir, setelah ini kita buka tanya jawab. Pendengar sekalian, semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ingin mempelajari apa hikmah di balik musibah, semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Berapa banyak orang kembali kepada Allah karena musibah, berapa banyak orang yang bertaubat, menjalani taubat dengan taubatan nasuha karena musibah, dan berapa banyak orang yang Masya Allah dulunya tidak pernah kenal masjid kembali kepada Allah dan tidak pernah mendengarkan ta'lim, akhirnya sekarang rajin. Intinya, tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan darajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya. Inilah persis seperti orang tua yang memberikan peringatan kepada anaknya agar dia kembali, agar dia sekarang ini taat kepada orang tuanya. Ini yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan nanti kita mendapatkan hal-hal yang baru dari pendengar sekalian, insya Allah. Di sini ada penelpon yang sudah masuk, coba kita angkat, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Ahwan Uti dari siapa, di mana ya? Dari Umi Hafiz di Batu Besar. Di Batu Besar, silakan. Ya. Ini mau nanya ke Ustaz nih. Pertanyaan saya gini, bagaimana hukumnya kehalalan dari gaji yang diterima dari, contohnya PNS nih Ustaz ya, dari yang menembak ijazah. Misalnya dia baru lulusan D3, cuman karena mau ada pengangkatan misalnya gitu kan, karena banyak, sekarang kan KKN masih ada juga gitu ya, terus nembak ijazah S1, S2 gitu. Boleh gitu ya? Hukumnya
gajinya itu gimana Halal gitu loh. nggak Kan gitu, sepanjang hayat gitu loh sampai meninggal, malahan sampai ke anak cucunya bisa diterima gitu kan, pensiunan dari PNS itu kan bisa kayak gitu. Cukup Terus ya. kalau Pertanyaannya nanti langsung saja. iya, yang pertanyaan itu gimana kehalalannya gitu ya. Oh, itu aja Terus ya. yang kedua Ustaz, ini satu lagi ya. Jangan banyak-banyak. Satu aja Ustaz. Iya, gitu silakan, ya. silakan. Soalnya susah gitu masuknya sekarang mah. Iya, langsung saja Uti. Gini kan kami punya adik gitu ya di Bekasi ini kan. Dia dulu sebelum nikah gitu kan usahanya itu lancar gitu ya. Sekarang Lancar lah gitu. Terus pas udah nikah langsung gak kerja. Sekarang udah 4 tahunan gitu ya. nganggur. Iya, udah kasihan gitu. Padahal dulunya dia sebelum nikah dia bisa beli rumah sampai ratusan juta gitu ya. Nah, permasalahannya apa katanya? Iya, katanya terus kan mungkin saya percaya tadi kata Ustadz, mungkin salah satu doa jelek orang tua tuh di situ. Soalnya kan ibu mertua tuh bilang gini, katanya kalau orang Banten itu nggak boleh nikah sama orang Sunda, katanya gitu ya. Kalau si ceweknya Banten, si laki-lakinya Sunda itu nggak boleh, katanya Kalau gitu. sama Lamongan boleh. Nggak tahu, ya itulah mungkin makanya jadi apes gitu. Itu kan karena keseringan Iya, ngomong. itu aja Kata Uti ya. itu adalah Iya. doa gitu Iya, ya, bukannya cukup. dimotivasi. Ini salah kayak gitu terus. Iya. Itu gimana cara kita Iya. menasihati mertua Cukup kayak ya. gitu Ustaz ya. Iya. Ya itu aja, syukron Iya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, tentang masalah kasus yang pertama. Soal masalah apa tadi? Pertanyaan Ijazah tadi Ustaz. ijazah. Jadi pemalsuan ijazah itu soal lain, gaji sekarang yang dia dapat soal lain. Ini sudah saya turunkan fatwanya di kitab Mencari Kunci Rizki yang Hilang. Fatwa-fatwa ulama, memalsu ijazah itu merupakan suatu kriminal, suatu kesalahan yang bisa ditebus dengan taubat dan nasuhah kepada Allah. Dengan memperbanyak istighfar, ya, menyesali perbuatannya karena at-taubatu nadmatun, taubat itu menyesali. Lalu yang keduanya adalah melepas dan yang ketiganya tidak mengulangi lagi. Adapun gaji yang dia terima sekarang ini tergantung kerjanya profesional atau tidak. Karena ijazah itu hanya sarana dan itu terpisah syarat penerimaan, bukan syarat kerja. Syarat kerja itu cuma 2. Yang dikatakan oleh Allah lewat lisan anaknya Nabi Musa, ya abati sta'jirhu fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai bapakku, angkatlah dia Musa menjadi pekerja, karena sebaik-baik pekerja adalah al-qawi, kuat, mampu, skillnya punya, profesional kerjanya jadinya, al-amin, amanah. Udah, kalau kerjanya dengan syarat itu, maka gaji yang diterima adalah halal. Begitu juga ada orang yang kerja dulunya pakai suap, tobat dari suap, dan suap itu sudah dosa lain, kerja ini sudah soal lain. Dengan demikian, hendaknya orang yang dulu bekerja menggunakan cara-cara suap, maka bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar dan menambahi kebaikan, karena innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, dan Rasulullah SAW mengatakan adbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan akan menghapusnya. Itu cara yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah, wah ini pertanyaannya repot juga ya. Soal masalah, memang masing-masing daerah itu punya keyakinan khurafat lucu-lucu. Contoh aja di Jawa Tengah itu nggak boleh nikah orang yang jalannya ke utara belok ke barat. Masya Allah, itu tinggal dirubah aja jalannya sementara pada waktu ta'aruf sampai khidbah, nanti dirubah lagi jalannya, udah jadi. Ini hal-hal yang tidak boleh kita kembangkan. Tentang masalah keterpurukan, kita harus tetap, ya, tolonglah sekarang baca ya kitab Mencari Kunci Rizki itu sampai tuntas. Insya Allah disitulah kita mendapatkan solusi yang bagus syar'i, yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Memang masalah ekonomi itu naik turun, fluktuatif itu sangat wajar. Tapi apapun kondisinya, orang Islam masih selagi dia itu ulat terus menyerang, terus mencari, dan membaca peluang-peluang yang baik, insya Allah akan dapat. Burung aja dikasih oleh rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengipaskan sayapnya keluar dari sarangnya. Bahkan subhanallah, kalau kita lihat, apakah kita kalah sama pohon? Pohon itu nggak bisa bergerak. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetel rezekinya pohon, yang dengan dia itu berdiri nggak bisa kemana-mana, Allah saplai itu rezekinya. Dia membuahkan buah-buahan yang segar. Padahal kalau kita pikir, Masya Allah, ini pohon nggak bisa gerak, nggak bisa nunduk, nggak bisa apa-apa. Tapi rezeki datang begitu saja, datang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akarnya berusaha untuk menyerap itu makanan-makanan yang dibutuhkan oleh pohon. Semuanya usaha. Kalau pohon makhluk tidak bergerak aja usaha untuk mencari rezeki, kenapa kita terpaku? Kenapa kita harus frustasi? Apalagi membuat prinsip nasi sudah menjadi bubur, nasib sudah terlanjur, udahlah sekalian aja jebur. Ya udah celaka bareng-bareng. Enggak boleh. Apalagi menghalalkan segala cara. Akhirnya jualan narkoba, lebih parah lagi menjual harga diri. Kata Rasulullah SAW, wa inistabto ahadukum rizqahu fala yatrubanna bima'siyatin fa inna fadlallahi la yunalu bima'siyatin. Jika sekarang lamban datangnya rezeki, jangan dicari dengan cara maksiat, karena karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Wallahu a'lam. Baiklah, kita lanjutkan kembali pada penelepon berikutnya yang setelah masuk. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Dengan hamba Allah di Bengkong. Di Bengkong, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya. Oh, makasih. Iya, silakan, Pak. Masalah rezeki. Ya. Allah sudah, kita terlahir, maut, rezeki, jodoh sudah diatur dengan Allah. Termasuk rezeki, bahwa ada istilah kita tidak perlu mencari, tapi hanya menjemput. Ya. Tapi ada kata-kata yang mengatakan, Ustaz juga mengatakan, bahwa saya garis bawahi, membuka pintu rezeki. Di mana itu bisa diterangkan masalah membuka pintu rezeki? Konotasi membuka pintu rezeki berarti kalau tidak dibuka kita tidak berrezeki, sedangkan Allah sudah harus kita menjemput, sudah rezeki sudah diatur. Terus masalah kedua, masalah Rasulullah itu saya dengar ceramah itu sudah dijamin masuk surga. Kenapa harus tiap hari beliau itu sholat taubat? Betul. Itu aja, Pak, ya? Iya, karena sedangkan kita manusia yang banyak dosa ini juga perlu mencontoh seperti beliau dengan taubatnya itu. Itu aja, Pak. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz. Perlu diketahui Bapak yang budiman, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki manusia bil asbab. Nah, sebabnya inilah yang kita kejar. Sebabnya inilah yang kita jadikan seakan-akan kunci pintu yang ketika mampet kita harus buka. Contoh aja, terkadang ketika saat berdagang, ada koneksi-koneksi yang sekarang ini mampet, ya, sudah tidak setia lagi. Kita buka, ya kita dekatin, kita komunikasi. Ini sudah bagian, contoh aja sekarang, beda orang yang sekarang buka toko, buka warung, dengan senyum simpul, dengan memberikan pelayanan baik, dengan orang yang sekarang ini memberikan pelayanan ngawur. Jadi, perlu diketahui, seperti Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana pendapat kamu tentang orang yang sekarang mengatakan, udahlah saya cukup zikir di masjid saja, karena rezeki saya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sudah datang rezeki saya kan datang sendiri, walaupun saya dengan zikir di masjid saja. Kata dia, itu orang jahil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja mengatakan, inna rizki ju'ilat tahta dilalis suyuf. Sesungguhnya rizki saya dibikin oleh Allah, dijadikan oleh Allah di bawah kilatan pedang. Rasulullah SAW menjemput rizki ini lewat mengibaskan pedang, berjihad, mendapatkan ghanimah, sehingga mendapatkan bagian khumus, sehingga mendapatkan al-anfal. Bagaimana kita sekarang rela mengatasnamakan zuhud, mengatasnamakan tawakal,
kemudian kita berpangku tangan tidak bekerja. Bahkan Sa'id bin Musayyib mengatakan, siapa yang sekarang ini duduk nongkrong di masjid, kemudian mengatakan bahwa rizkiku nanti ada diatur oleh Allah, kemudian setelah itu menerima pemberian-pemberian dari orang yang datang, maka dia telah menjadikan peminta-minta. Dengan demikian, makna membuka pintu rezeki adalah mengerahkan daya upaya, mengerahkan manajemen, mengerahkan sarana. Kita mencoba untuk memberikan satu usaha-usaha positif di dalam mencari rezeki di tengah persaingan yang ketat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ya udahlah, rezeki itu kan masalah basyariah, nggak usah diatur-atur, itu ketika kita berbicara masalah cuma ngisi perut. Tapi kalau sekarang kita mendirikan toko, kita mendirikan perusahaan, ada karyawan, jelas itu butuh manajemen. Yang perlu kita buka sekarang itu, dan maknanya hampir sama. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wattaqullaha wa ajmilu fit talab, perbaikilah di dalam menjemput rezeki. Maknanya kita buka. Ya, pintu-pintu rezeki kita yang mampet kita cari kuncinya, setelah itu kita buka satu persatu. Ya, barangkali sekarang dagangan kayaknya sudah tidak bagus lagi, kita berkebun kok kayaknya nggak cocok, kita buka lagi. Sekarang bertani, kayaknya bertani saya nggak cocok. Intinya kita mencoba, dan mencoba itu bukan suatu hal yang aib, karena hidup ini pada dasarnya wabil khusus di dalam masalah bisnis itu kebanyakan awalnya nyoba. Banyak orang yang Masya Allah coba-coba ternyata lancar. Ya, dalam hal ini yang kita ingin tegaskan bahwa kita tidak ingin memberikan makna zuhud dan tawakal itu berpangku tangan, tidak kerja. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya rizki saya ditetapkan oleh Allah di bawah kilatan pedang. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua Ustaz tadi. Tentang apa tadi? Tentang masalah Rasulullah yang sholat malam kemudian dia masuk surga. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW membaca salawat dan salam kepada dia. Dan umatnya juga menganjurkan, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca salawat dan salam. Padahal Rasulullah sudah selamat. Rasulullah SAW disuruh oleh Allah istighfar, padahal sudah selamat, sudah dijamin masuk surga. Dijawab oleh para ulama hal ini tentang masalah as-salamah, kenapa umatnya dianjurkan memintakan kepada Allah agar Rasulullah SAW as-salamah fid dunya, salamatu syariatihi, selamat syariatnya dari gangguan orang-orang yang ingin merusak syariat. Salamah sunnahnya dari kotoran-kotoran bid'ah. Salamah jenazahnya, sehingga siapapun yang berusaha untuk mencuri jenazah Rasulullah tidak akan bakal berhasil dilindungi oleh Allah. Salamah nanti di akhiratnya. Rasulullah SAW bukankah ketika pada saat meniti sirat berdoa Allahumma sallim sallim. Dengan itulah maka umatnya ini memberikan satu usaha bersama, dan juga memberikan Rasulullah SAW semakin kuat syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menganjurkan umatnya, salullah liyal wasilah, yaitu wasilah surga yang paling tertinggi yang hanya ditempati oleh Rasulullah SAW. Setelah kita mendengarkan azan, tujuannya Rasulullah SAW supaya lebih tinggi manzilahnya nanti di akhirat. Salullah liyal wasilah, fa innahu manzilatun la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa. Wasilah merupakan suatu kedudukan surga yang paling tertinggi yang tidak diberikan kecuali kepada salah seorang hamba di antara hambanya, yaitu hamba Allah, dan aku berharap yang dimaksud adalah saya. Adapun tentang sekarang istighfarnya Rasulullah SAW, al-istighfar itu memberikan makna dua. Al-istighfar maknanya meminta ampun kepada Allah, terlindungi dari terjatuh kepada dosa. Dan yang keduanya meminta ampun dari dosa yang telah dilaksanakan. Dan para ulama memberikan satu analisa istighfarnya Rasulullah SAW seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, pengampunan saya, terbebasnya kamu dari dosa
dari maksum, ya tidak terjatuh ke dalam dosa sebelum dan sesudahnya dengan syarat istighfar terus. Itu suatu hal yang sangat fakta logis. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jaminan saya kepadamu aman dari dosa, baik sebelum dan sesudahnya, tidak akan menimpa kamu dengan syarat kamu istighfar terus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu la yughanu qalbi wa inni la astaghfirullah taala fil yaumi mi'ata marratin. Sungguh kadang hati itu gundah dan aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali sehari. Wajar manusiawi. Qul innama ana basyarun mislukum. Dengan demikian seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kamu akan aman dari gundah gulana. Kamu akan aman dari dosa-dosa, baik yang sebelum dan sesudahnya. Itu dijamin diampuni, bisyarat kamu memperbanyak istighfar. Dan itu bukan merupakan suatu hal yang mustahil. Dan apalagi Rasulullah SAW porsinya sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi istighfarnya Rasulullah di samping menjadi figur uswatun hasanah, seakan-akan Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan, kita itu jangan ngomong tok, harus berbuat, memberikan contoh ke umat. Nih, saya juga nyuruh kamu untuk istighfar, saya juga melakukan untuk merealisasikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan figur orang yang hanya pintar ngomong tapi kurang praktek, tidak. Bahkan Rasulullah SAW adalah contoh di dalam seluruh sisinya. Contoh akidahnya, contoh ibadahnya, contoh akhlaknya, ucapannya, perbuatannya selalu sama. Itulah sehingga kenapa Rasulullah SAW memperbanyak istighfar. Bukan kata orang Jawa, gedang woh pangkel, ngomong gampang tapi ngelakoni angel. Itu bukan, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan jawaban tadi. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebelum kita mengangkat telepon, kita mencoba membaca satu SMS. Assalamualaikum Ustaz, gimana dengan pendapat orang bahwa terjadinya kebakaran di Radio Hang ini karena azab Allah, karena dakwahnya dianggap sesat, Ustaz? Pendengar sekalian, Bapak Ibu yang budiman, semoga kita diberikan hati yang dingin, otak yang cerdik, dan kita diberikan perasaan yang islami, tidak menghakimi. Suatu hal analisa yang sangat biji. Kalau mengukur kesesatan itu hanya selera hawa nafsu. Sesat adalah yang disesatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hak adalah yang dinyatakan oleh hak oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau memang itu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi kalau sekarang hak menurut selera orang, bisa saja bervariasi. Contoh aja, jangankan kita, Rasul aja disesatin sama orang kafir Quraisy. Lihat di dalam firman Allah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berotak kriminal, orang jahat itu kepada orang-orang mukmin mengetawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau lewat ketemu saling meledek dan dibuat kita itu bahan ledekan. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau dia kembali kepada keluarganya, kita dijadikan bahan guyonan. Cekakak cekikik, Masya Allah. Tadi itu masa ngelihat orang jenggotnya cuma 3 lembar. Hahaha. Ketawa sama keluarga adik anak kakaknya. Ya. Dan yang selanjutnya ini, Masya Allah. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ketika mereka melihat orang-orang mukmin, langsung dengan gampangnya mengatakan, mereka itu kan orang-orang sesat. Allahu Akbar. Rasul aja dikatain sesat. Oleh siapa? Oleh musuh-musuh dakwahnya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Maka sekarang standar kesesatan harus kita kembalikan kepada yang paling berhak menyesatkan, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Kalau memang sesat menurut ayat, kalau kita bicara masalah ayat di dalam surat apa dan ayat berapa. Kalau memang sekarang menurut hadis Rasulullah SAW, hadisnya di mana, nomor berapa.
Itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan rinci. Bagaimana tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan setegas-tegasnya bahwa Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayah. Kalau tidak rinci bagaimana bisa dijadikan sebagai bahan tabligh walaupun satu ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang fungsi tugas Rasulullah SAW. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Kalau memang tugas Rasulullah menjelaskan sejelas-jelasnya, pasti syariat itu telah gamblang, jelas, rinci, termasuk menjelaskan tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesat, mana yang benar. Walhasil, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu standar patokan mana yang hak, mana yang batil itu sudah sangat gamblang jelas, sehingga kita tinggal minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sekarang bertanya, dakwah yang dikembangkan oleh Radio Hang masuk an'amta alaihim atau ghairil maghdubi alaihim atau waladdallin, tinggal gampang kan? Kalau sekarang tidak masuk an'amta alaihim, berarti masuk ghairil maghdubi alaihim. Kalau tidak masuk ghairil maghdubi alaihim, ya waladdallin. Nggak mungkin nggak masuk tiga-tiganya. Itu orang apa? Dan kita jelaskan bahwa an'amta alaihim adalah mengamalkan ilmu yang dia punya. Dan tidak coba-coba mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, karena dia mengamalkan tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Waladdallin, dia berusaha untuk mengamalkan tapi tidak tahu ilmunya. Sama-sama salah. Namun, kalau orang punya ilmu tidak diamalkan, itu cenderung lebih pas untuk dikasih titel maghdub, dimurka, dimarahin. Orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya, lebih pas diberikan julukan waladdallin, walaupun dua-duanya ya maghdubi, waladdallin juga. Ya dimurka, ya dikatakan sesat. Suatu contoh perumpamaan sangat ringan. Ada dua orang. Dua orang ini bekerja. Si majikannya nyuruh nganterin barang. Yang satunya tahu alamat tapi tidak berangkat. Tapi yang satunya yang tidak tahu alamat malah berangkat. Sekarang yang berhak untuk dimarahi siapa? Yang tahu alamat nggak berangkat. Kamu ini gimana sih? Punya otak nggak? Kan alamatnya sudah ada di kamu, nggak berangkat. Nah ini yang nggak tahu alamat berangkat udah gampang. Ini pasti nyasar gak bisa balik. Ya sesat. Ya. Inilah sekarang an'amta alaihim itu menjadi suatu permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 69 atau 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin." Nabi yang paling terbaik Nabi Muhammad. Kita berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dari yang kecil sampai yang besar. Wasiddiqin, manusia paling jujur setelah para rasul, para nabi. Setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kita dianjurkan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Udah kita ikutin. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk menyamai, mengikutin, minimal menyerupainya. Wasyuhada, dan syuhada yang dijamin surga tidak lain adalah Umar, Utsman, Ali. Dan mereka yang wafat pada waktu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kita juga berusaha untuk mengikutinya. Bahkan Sa'id bin Musayyib mengatakan, Sa'id bin Jubair mengatakan, apa-apa yang tidak dikenal oleh Ashabul Badar, maka bukan agama. Kita berusaha untuk mengikuti tanpa menambahi, menguranginya. Wassalihin, manusia paling soleh setelah para rasul, para nabi adalah sahabat dan tabi'in. Makanya mereka diberikan satu titel oleh Rasulullah, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini kita menjadikan mereka ini sebagai figur dan tidak kurang tidak lebih. Kita hanya mengikuti apa yang dikatakan Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa yang ingin menjadikan seorang sebagai figur di dalam beragama, maka jadikanlah sahabat Rasulullah sebagai figur. Karena mereka orang yang paling baik hatinya, ketakwaan keimanannya dalam dan kuat karena dibina oleh Rasulullah SAW. Dan
Dia orang yang paling dalam ilmunya karena langsung ngaji kepada Rasulullah, belajar kepada Rasulullah, dididik oleh Rasulullah SAW secara langsung. Dan orang yang paling sedikit penyimpangannya karena dikawal, dibimbing, dan dikontrol oleh Allah dan Rasulnya secara langsung. Coba aja bayangkan, sahabat-sahabat mengukur perbuatannya itu salah atau tidak, hanya mengatakan, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil, wala yanhana an dzalika. Kami melakukan azl, yaitu berhubungan suami istri menumpahkan air mandi di luar rahim. Al-Quran turun tidak melarang kami. Berarti sah, berarti halal, berarti boleh. Yang penting Quran gak menegur. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak mengetahui perbuatan mereka, karena di bilik rumahnya paling dalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami'un Basirun akan menegurnya kalau salah. Sehingga peluang untuk salah di zaman Rasulullah SAW sangat kecil sekali. Maka mereka orang yang paling sedikit kesalahannya. Dan paling baik zamannya, mereka diangkat. Mereka dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menjadi manusia kebetulan ikut Rasulullah dan hidup di zaman Rasulullah. Tidak, memang sengaja mereka diangkat oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya dan membantu menegakkan syariatnya. Allahu a'lam bishawab.